Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniasi, NIM 1702067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal yang saya ajukan. Untuk judul yang saya ajukan yaitu analisis kemampuan pemahaman konsep peserta didik pada materi operasi hitung di kelas 3 sekolah dasar. Latar belakang dari masalah ini adalah matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat erat dengan kehidupan sehari-hari. Matematika juga merupakan ilmu dasar yang mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya. Nah, berdasarkan dengan hasil wawancara yang saya lakukan dengan guru dan siswa di MI Nurul Syifa, Kota Bekasi, peneliti menemukan beberapa masalah, yaitu dikarenakan adanya pembelajaran daring, maka pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa tidak terlalu efektif. Misalnya, memberikan arahan atau media yang digunakan tidak terlalu baik. Lalu, untuk peserta didik sangat kurang memahami materi operasi hitung perkalian karena menurut mereka itu sangat sulit untuk dipahami. Nah, dari latar belakang tersebut, aku merancang sebuah tujuannya. Yang pertama yaitu mendeskripsikan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada perkalian operasi hitung bilangan cacah. Yang kedua adalah mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa pada materi operasi hitung bilangan cacah. Tentunya perkalian. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui kendala apa yang dialami oleh guru dan siswa dalam upaya peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis pada operasi hitung perkalian di bilangan cacah. Kajian teori. Pembelajaran matematis adalah proses interaksi yang dilakukan secara sistematis antara peserta didik dan pendidik dalam satu lingkungan belajar pada mata pelajaran matematika. Pemahaman yaitu kemampuan mengingat dan menggunakan informasi tanpa perlu menggunakannya pada situasi baru atau berbeda. Jadi, kemampuan pemahaman konsep matematis yaitu menjelaskan keterkaitan antara konsep dan pengaplikasiannya secara luas, akurat, dan efisien, serta tepat dalam pemecahan masalah. Operasi hitung merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Untuk jenis penelitian yang diambil yaitu jenis penelitian kualitatif. Langkah-langkah dalam penelitian kualitatif ini bisa dapat dilakukan dengan cara mewawancarai, mengobservasi, memberikan angket, dan lain sebagainya. Lalu untuk metodenya yaitu metode studi kasus. Metode studi kasus ini nantinya saya akan melakukan penelitian di satu kelas di suatu sekolah. Lalu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menurut Sugiono 2007 yaitu ada 3. Yang pertama ada observasi. Nah, observasi di sini kita akan melakukan pembagian kuesioner kepada siswa dan guru mengenai mata pelajaran matematika dan pemahaman konsep matematika peserta didik pada materi operasi hitung perkalian bilangan cacah. Lalu yang kedua ada wawancara. Kita mewawancarai guru, siswa, dan orang tua mengenai pembelajaran matematika dan materi hitung dan materi operasi hitung perkalian bilangan cacah serta kendala-kendala apa yang dialami oleh guru dan siswa serta orang tua dalam pendampingan pembelajaran daring pada saat ini. Yang ketiga ada dokumentasi. Kita mendokumentasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan mata pelajaran matematika, pembelajaran daring, dan materi operasi hitung perkalian. Lalu yang ketiga ada triangulasi. Triangulasi di sini yaitu ada triangulasi data dan triangulasi teknik. Triangulasi data yaitu kita mewawancarai 3 sumber. Yang pertama ada siswa, yang kedua ada
guru, dan yang ketiga ada orang tua. Lalu jika kita mengambil triangulasi teknik, berarti kita harus mengambil 3 teknik triangulasi. Yang pertama itu ada observasi, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada dokumentasi. Lalu selanjutnya ada analisis data. Analisis data ini terdiri dari beberapa proses. Yang pertama adalah proses pengumpulan data yang tadi kita kumpulkan data dari lapangan sebanyak mungkin sampai data itu jenuh, lalu kita reduksi data tersebut. Kita yang dari lapangan menjadi beberapa hal-hal pokok yang kita perlukan dalam penelitian yang kita lakukan. Lalu setelah direduksi, kita melakukan penyajian data. Nah, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, kategori, sesuai dengan hal-hal yang kita perlukan untuk penelitian ini. Lalu selanjutnya yaitu membuat kesimpulan dan verifikasi. Nah, kesimpulan awal atau sementara itu bisa berubah tanpa adanya bukti-bukti yang memperkuat kesimpulan tersebut. Jika kesimpulan tersebut sudah sudah baik, maka kesimpulan tersebut akan menjadi temuan yang belum ada sebelumnya atau temuan yang sebelumnya masih samar-samar dan sangat tidak jelas, lalu diteliti sehingga diteliti ini akan menjadi jelas dan mempunyai hubungan interaktif. Sekian dan terima kasih.